karyawan di Indonesia itu Barusan aku disarin security. asli pun mereka kesulitan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mangnil, orang Jampang, orang Sukabumi asli. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Oke, di kesempatan kali ini Mangnil sedang berada di perpustakaan nih. Maaf ngomongnya sedikit bisik-bisik karena Mangnil sedang berada di quiet study room, jadi nggak boleh terlalu berisik guys. Oke. Nah, jadi saat ini Mangnil sedang menyusun skripsi, jadi harus menyusun 10.000 kata ini dalam bahasa Inggris, dan bahasa Inggrisnya itu bukan bahasa Inggris kita yang kita pakai sehari-hari. Jadi ini bahasa Inggris formal yang bahkan orang Inggris sekalipun kesulitan, apalagi Mangnil ya. Jadi aku mohon doanya semoga semuanya dilancarkan dan juga Mangnil diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini topik yang aku ambil guys, ini employee turnover dan retention strategy of 4 and 5 stars hotel in London ya. Kenapa aku ngambil employee turnover and retention strategy di hotel ya? Pertama-tama alasannya yaitu karena aku kerja di hotel, dan kedua aku selalu tertarik ingin mengetahui kenapa alasan sebetulnya kalau suatu perusahaan itu mempunyai employee turnover atau pergantian karyawan yang sangat tinggi ya. Nah, karena employee turnover itu sangat mahal sekali guys. Ini apalagi terutama di sini ya di Inggris. Mungkin kalau di Indonesia itu sangat berbeda karena labor itu murah ya kalau di Indonesia. Kalau di sini kan karyawan itu mahal, jadi rekrutmen juga membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit untuk perusahaannya. Nah, jadi ini sangat menjadi topik yang sangat menarik untuk para ilmuwan untuk mengetahui supaya nanti bisa dipelajari dan dikurangi ya pergantian karyawannya begitu. Oke teman-teman, barusan aku disarin security ini karena aku parking di kampus car park, jadi mereka mau tutup jam 10 dan aku harus mindahin mobil dulu ini ya. Nah jadi oke, nanti aku terusin ya ceritanya. Oke, bentar. Oke teman-teman, aku pindah tempat nih di lantai 1 sekarang ya, lebih terang. Jadi setelah tadi dicari pas satpam suruh mindahin mobil, pas begitu balik lagi aku ya udah ke sini aja lah, ke tempat yang lebih terang, dan juga di sini aku bebas ngomong, nggak usah bisik-bisik lagi ya. Oke, kembali ke tadi ya, kenapa aku bilang karyawan di Indonesia itu murah ya. Murah berarti bukan murahan ya teman-teman. Murah karena memang penduduk negara kita itu nomor 4 tertinggi di dunia, jadi orangnya banyak, makanya yang cari pekerjaan juga banyak, tapi lapangan pekerjaan itu sangat terbatas sekali. Nah itu makanya jadi kalau orang dapat pekerjaan tetap itu sebisa mungkin dia pertahankannya lah. Lain dengan di Eropa, terutama di Inggris ya. Jadi terbalik, di sini perusahaan yang nyari karyawan, bukan karyawan yang nyari perusahaan. Terutama untuk saat ini setelah lockdown, pandemik, dan juga dengan Brexit. Dengan Brexit kita itu susah sekali di sini untuk karyawan. Company itu nyari karyawan itu susah sekali karena tidak sebebas seperti dulu. Kalau masih di European Union, Inggris itu bebas, jadi perusahaan di Inggris itu bebas memperkerjakan maaf nih, memperkerjakan orang Eropa dari manapun gitu ya. Nah sementara saat ini setelah Brexit mereka itu tidak boleh datang ke Inggris teman-teman. Harus ya sama seperti kita harus apply visa dan harus punya skill-skill tertentu lah. Tapi memang pada kenyataannya orang-orang Eropa ini yang mungkin lebih gampang untuk dapat kerjaan di Inggris daripada orang-orang Asia ya. Tapi karena itu mereka juga cenderung sekarang lebih cenderung untuk datang ke negara-negara lain seperti Jerman, Prancis atau Belgia ya.
daripada ke Inggris. Soalnya mereka kalau masih di European Union itu tidak harus memerlukan visa, jadi bebas gitu pergi ke satu negara ke negara lain ya, nggak usah ada visa segala macam. Nah itulah jadi makanya aku sangat tertarik ketika aku ditanya sama supervisorku, ditanya topik apa yang aku ambil untuk skripsiku. Nah jadi itu aku ambil itulah tadi attention strategies ya, karena sebagai manager di tempat kerja memang ini sangat sulit sekali, sangat menantang kalau misalkan kita selalu dapat karyawan baru. Kalau ganti terus kan ya kita interview lagi, training lagi gitu loh teman-teman. Jadi terutama untuk aku yang di operasional gitu, itu sangat sulit sekali. Ya aku tantangannya buat aku yaitu harus training lagi, dan terus tentunya kerjaanku juga, dan aku punya kerjaan sendiri dan aku juga harus mengerjakan kerjaan mereka begitu. Jadi harus ya jadi momong gitu, jadi berat sekali. Nah itu makanya aku topiknya di retention strategy gitu. Jadi supaya nanti aku bisa kalau misalkan jadi kalau teorinya itu aku bisa praktekkan di tempatku kerja sendiri, supaya agar orang-orang karyawan itu betah begitu teman-teman kira-kira. Nah dan di sini itu sangat sulit sekali apa ya membuat orang betah gitu, karena mereka itu di luar sana itu memang banyak pilihan gitu, memang banyak pilihan sekali, karena terutama untuk saat ini semua perusahaan itu nyari karyawan seperti aku bilang tadi ya. Jadi ini company itu benar-benar harus punya strategi sendiri untuk supaya karyawannya itu betah ya. Nah, tapi teman-teman ini kesulitannya ini sangat luar biasa sekali ya, seperti aku bilang tadi di awal video. Ini selain ya bahasa juga, karena bahasa Inggris yang dipakai itu harus bahasa Inggris formal dan bukan bahasa Inggris sehari-hari, dan banyak sekali kosa-kosa kata yang belum pernah aku dengar. Jangankan ya untuk kita yang bukan orang asli pun mereka kesulitan, karena Inggris itu sangat banyak sekali kosa-katanya ya, yang terutama ya untuk keperluan study ini, untuk belajar dan juga research gitu ya. Banyak sekali terminologi yang sangat asing didengar di telinga kita gitu. Nah ya itulah, kadang aku pikir aduh gimana nih ya, apa mungkin aku harus kepikiran juga gitu, harus ayo udahlah biar aja, nggak sanggup gitu. Tapi ini teman-teman tanggung, ini tuh cuman beberapa bulan lagi, aku sudah berjuang nih berapa tahun belakangan ini, nggak mungkin kan aku harus give up gitu aja. Jadi aku berusaha pertahankan, aku cari motivasi lagi untuk terus giat lagi, lebih belajar lagi, bekerja lagi lebih keras gitu. Nah tantangannya ini untuk aku bukan cuma ya ini gitu loh, cuma karena kan aku juga kerja full time, makanya aku kerja malam karena ini supaya bisa ada waktu untuk untuk kuliah gitu ya. Dan kalau hari libur kuliah juga aku masih datang ke kampus seperti kayak gini gitu loh, untuk mengerjakan skripsi. Jadi ya itulah sangat sulit sekali teman-teman, tapi mudah-mudahan semuanya lancar dan aku juga selalu diberikan kesehatan. Jadi aku mohon dari kalian semoga semuanya dilancarkan ya, dan aku juga bisa mencapai apa yang aku cita-citakan, aku bisa lulus ya tadinya aku itu aim itu supaya dapat first class degree teman-teman, tapi
setelah mengerjakan ini sulit sekali rasanya, nggak mungkin ya. Dulu kalau esai biasa, tes biasa itu aku nggak mendapatkan kesulitan yang lebih gitu ya. Ya biasa-biasa aja, tapi sekarang ini memang kesulitannya sungguh luar biasa sekali. Terutama kemarin setelah kita daring ya, kalau di Indonesia online gitu kuliah, itu nggak bener-bener, soalnya kita tahu kita di rumah gitu, kadang-kadang tutup kamera, kadang-kadang kita nggak bener-bener merhatiin gitu ya, nggak fokus jadi gitu. Nah itu kesulitannya sekarang aku ini susah banget untuk fokus teman-teman, nggak bisa. Mungkin karena faktor usia atau faktor lain-lainnya yang mempengaruhi daya pikirku ya. Ya maklum lah, kalau kita udah dewasa kan ada kewajiban lain seperti keluarga dan sebagainya ya. Jadi itu juga mengganggu konsentrasi teman-teman. Tapi ya mudah-mudahan aja aku bisa melalui semua ini ya. Oke, itulah teman-teman. Sekian dulu vlogku kali ini. Jangan lupa dan terima kasih yang untuk kalian yang selalu mensupport aku di channel ini. Terima kasih banyak. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.